Materi kali ini kita akan masuk ke Adobe Muse. Ya, Adobe Muse ini salah satu software untuk membuat web ya. Dimana sebelumnya kita mempelajari mengenai di Adobe Dreamweaver. Jadi akan ada beberapa hal yang nanti Anda atau kita semua lihat ya perbedaannya, terutama dari sisi kemudahan secara merancang si webnya sendiri ya. Kalau kemarin di Dreamweaver ada pembuatan code HTML, tapi di sini Anda nggak akan menemukan satupun. Jadi benar-benar di Muse itu hanya untuk membuat desain web ya, tanpa Anda harus memikirkan yang lain-lain. Dan di sini akan lebih cenderung bahwa di Muse itu Anda nggak usah mikir CSS dan lain sebagainya, karena memang sudah nanti otomatis ketika Anda ekspor ke HTML, dia akan mengenerate ya, atau membuat sendiri ya file-file yang memang dibutuhkan, baik dari segi file HTML, gambar dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh web Anda selama Anda membuat desain si web sendiri. Baik, kita mulai. Di sini ada Muse, sudah saya buka karena salah satu hal yang sangat membuat Muse itu berat ya. Ini mungkin dari segi bagaimana dia harus komunikasi dengan si cloud-nya ya. Jadi untuk mensinkronasi dengan cloud, kebetulan nih di sini saya nggak menggunakan jaringan, tapi dia terus minta ya, karena memang sekarang lebih cenderung ke arah sana ya. Terus yang kedua ya, si Muse ini memang terutama di laptop saya ini termasuk yang kategori memang berat sekali. Nah, nanti mungkin Anda semua akan merasakan ya, kecuali kalau spek komputer Anda sangat tinggi dan belum banyak sekali mungkin aplikasi yang terinstall di dalam laptop Anda. Baik, kita mulai. Nah, di sini ada, ketika dibuka Muse ya tampil seperti ini ya. Tampilannya ini. Lalu di sini ada pilihan, ada create new, open. Nah, kita create new aja. Oke, create new. Nah, di sini kita lihat. Nah, ada pilihan float width. Kita buka di sini ada float width dan fixed width. Float width itu akan membuat sebuah halaman web dan yang responsif. Jadi dia akan mengikuti ukuran dari layar Anda atau resolusi layar Anda ataupun nanti pengguna lain yang mengakses web Anda. Tapi di sini nanti akan kita lihat bagaimana sih kekurangannya di float width. Lalu ada fixed width. Seperti biasa, fixed width yaitu halaman web Anda akan berada di posisi yang benar-benar fix atau tetap. Jadi otomatis berapapun resolusi yang Anda pakai gunakan ya ukurannya seperti itu. Ya, besarnya seperti itu. Nah, di sini kita max page width dengan 960. Kalau mau lebih daripada itu nggak masalah. Ya. Oke. Lalu, nah kelebihan browser sekarang adalah dia bisa menzoom ya, memperbesar dari halaman web. Jadi mungkin dengan ukuran 960 nanti misalnya terlalu kecil bagi resolusi yang tinggi mungkin sampai 1024 ke atas, dia bisa menzoom ya, atau memperbesar tampilan dari layar web yang sedang diakses. Baik, pertama kita akan masuk ke fixed width dan mungkin nanti kita juga akan masuk ke float ya. Nah, di sini ada pilihan kolom. Kolom di sini bukan berarti kolom sama dengan table yang biasa kita pelajari, tapi lebih cenderung adalah untuk membagi beberapa bagian dari satu halaman, sehingga otomatis akan lebih lebih teratur dalam penataan halaman web Anda. Kadang-kadang ada juga yang membuat hanya kolom satu ya, silakan ya. Jadi
Jadi biasanya saya pakai 8. Ini agar supaya lebih kelihatan untuk nanti saya ingin meletakkan bagian-bagiannya gitu. Nanti Anda bisa lihat. Cutter saya pakai 20. Ya, jadi kalau ketika saya taruh begitu juga ya, saya bisa naik turunkan ya. Nah, di sini ada 8 ya. Lalu di sini ada fade setting ya, minimal height. Nah, di sini minimal height 500. Minimal height 500 ini berarti akan Anda web Anda akan mempunyai tinggi sebesar atau tingginya itu adalah sekitar 500 pixel. Nah, lalu ada bagian top, bottom, left, right. Ya, top, bottom, left, right ini saya buat 00 semua. Oh ya, saya di minimal height ya, saya bilang minimal height di sini. Jadi tergantung nanti Anda mau buat ketika Anda mendesain di Photoshop, tingginya sampai seberapa nih untuk height Anda ya, untuk tingginya. Tapi standar dia pakai 500 karena nanti kalau misal pun kelebihan di halaman Anda, maka otomatis dia akan pakai scroll ya, jadi nggak usah khawatir. Nah, ini ada sticky footer. Tadi footer untuk bagian kaki-kakinya itu nanti otomatis akan berada posisi di bawah ya, tetap akan berada posisi di bawah, akan kemana-mana. Oke, lalu dari resolusi kita pakai standar. Ada beberapa resolusi di sini, kita pakai standar aja ya, nggak terlalu berat. Oke, setelah itu kita setelah kita melakukan setting di bagian properties page atau page properties, maka selanjutnya kita masuk ke area ya. Di sini ada plan, ada design, previews. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bagian sini. Ini ada master dan di sini adalah ada home. Nah, master di sini sebenarnya adalah apabila Anda punya template yang memang tidak berubah. Maksud dalam artian bahwa misalnya Anda punya bagian atas yang memang nggak berubah gitu ya, ada logo dan lain sebagainya, ada warna-warna memang nggak berubah, Anda bisa taruh master di sini. Jadi otomatis si home ini hanya tinggal melakukan isian dari konten-konten ya, gitu. Dan nanti tergantung, misalnya Anda ingin buat master sampai 10 misalnya, karena memang Anda butuh berapa halaman, ya silahkan gitu ya. Baik, dan di sini master di sini nggak akan muncul ya, nggak akan dimunculkan ya, desain yang di bagian ini nggak memunculkan, tapi outputnya yang keluar nanti adalah di bagian sini. Nah, tanda di bagian sini nih ya, kita lihat ada tanda plus ya, tanda plus di sini kita bisa klik. Ini berarti nambah. Oke, dia akan ada nambah, ada 3 atau berapa terserah ya, tergantung Anda mendesain berapa halaman. Lalu bagian sini juga kalau Anda butuh beberapa sub halaman, Anda bisa klik sini, bisa klik sini ya, jadi seperti itu ya. Dan ini semua bisa Anda klik ya, dan Anda bisa rubah-rubah namanya. Oke, kita nggak akan gunakan ini, kita menggunakan fokus di satu halaman dulu untuk masuk ke area memasukkan gambar ya, teks ya, dan salah satu widget. Baik, kita tinggal klik aja bagian sini ya. Nah, di sini udah ada. Nah, tugas kita sekarang adalah ingin memasukkan gambar dan teks ya. Nah, bedanya adalah kalau di Muse tidak melakukan yang namanya insert, tapi kita akan membuat dulu mungkin sebuah kotak gitu ya, ataupun mungkin berupa rectangle kotak, atau mungkin bisa ellipse tool. Nah, kita pakai dulu contoh di sini adalah rectangle ya. Kita klik sini dulu, kita masukkan, buat aja kotak seperti ini. Dan Anda lihat tadi saya buat ukuran 8 kolom ya. Nah, gunanya 8 kolom ini seperti ini ya, lebih presisi gitu, enak ya. Nah, apabila Anda kurang, Anda ingin rubah sesuai dengan keinginan Anda bisa lari ke transform sebagian sini ya. Misalnya Anda ingin ya, lebih pas saja nilai panjang lebarnya, Anda bisa atur di sini. Oke, nah di sini kita akan masukkan gambar ya. Gambar di sini ya, kita tinggal masuk fill ya, lalu masukkan ke sini add image, pilih salah satu
open. Ya, selesai. Lalu masukkan ke original, scale to fill, ya, lalu taruh tengah. Ya, seperti itu. Lalu misalnya Anda ingin corner, ya, round corner, Anda bisa tambahkan di bagian sini. Ya, seperti itu. Ya, kalau kita Ctrl C, saya hanya ingin copy aja. Ya, seperti itu. Saya akan ingin rubah gambar, ya tinggal masuk lagi ke fill, ya. Fill gambar, rubah lagi aja. Nah, begini. Open. Ya, seperti itu. Oke, berikutnya lagi. Nah, kalau lingkaran seperti apa misalnya ya? Lingkaran sama ya. Saya ingin buat lingkaran di sini. Lingkaran aja saya di sini. Ya. Ya. Kita tinggal buat aja fill di sini. Ya. Ya, lalu di bagian sini kita pakai scale to fill. Oke. C. Oke. Ya. Oke. Oke. Ctrl C. Oke. Oke. Ya, kita atur di sini. Biar pas, lalu di sini kita pas. Ya, jadi seperti ini aja, sangat mudah ya. Nah, atur aja di sini, di sini. Ya. Baik, selanjutnya kita akan memasukkan gambar yang bisa di scroll, ya, bisa di scroll ya. Sorry, teks dulu deh, ya. Kita masukkan teks dulu. Ini kurang rata sepertinya. Ya, kita bisa ratakan, bisa merata gitu ya. Nah, itu rata ya. Sudah gitu juga, misalnya kurang rata, kita bisa atur dia. Nah, gitu. Oke, kita masukkan teks, sama teks juga demikian. Tinggal kita buat begini aja sama. Ya, nah, ini aja bikin. Nggak usah ragu-ragu kalau Anda memang buat ukuran besar gitu ya. Oke, kalau kita buat di sini flora dan fauna misal. Ya, seperti itu. Oke, kita blok di sini. Oke, lalu kita taruh tengah. Lalu kita naikin jadi 72. Ya. Ya, oke, seperti itu. Kalau misalnya mau belakang mau kita kasih warna bisa, fill. Belakangnya ada warna memang. Oke. Ya, jadi seperti itu. Oke. Ya, ini. Oke ya, seperti itu. Lalu berikutnya lagi kita akan coba masukkan gambar yang besar. Nanti bisa scroll. Ya. Ya, tinggal tuh kita buat gambar besar di sini. Oke. Ya. Kita masukkan di sini ada fill, image, dan insert. Oke, open. Ya, biarkan seperti ini ya. Lalu kita akan mainkan yang namanya scroll ya di sini, scroll. Ya, scroll. Kita nyalakan motion ya, posisikan di panel motionnya di bagian bawah. Seperti ini ya. Lalu bagian fill diatur untuk bagian bawah sini. Ya, seperti itu. Ya. Jadi ketika nanti scroll ke bawah dia akan naik. Oke, oke, kita coba ya, review kayak apa hasilnya. Ya, sini. Ya. Iya, gitu. Nah, ya, kelihatan. Sekarang ada satu lagi yang menarik di Muse adalah widget ya. Widget itu dia akan membuat sedikit animasi ya, animasi. Sama di sini ada pilihan widget library, kita klik pada bagian widget library. Kalau nggak ada, coba kalian lihat di window ya, kita cari. Ya, sini ada. Oke. Kita pilih slideshow ya, slideshow di sini ada slideshow. Slideshow lalu pilih
basic. Oke, lalu taruh aja di sini. Oke, kita taruh sini. Oke. Ya, selesai. Nah, ini akan muncul ratio option. Ya. Nah, oke, nanti kita bisa lihat ya apa. Nah, ini kita biarkan saja dulu seperti ini. Ya. Kita lihat review dulu. Oke. Ya, seperti ini. Ya. 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 Oke, kita lihat. Ya, nah berubah ya. Oke ya, seperti itu ada perubahan-perubahan, kita bisa larikan kemana-mana. Oke, sekarang kita atur dulu supaya menarik, kita panjangkan dia, ya, panjangkan saja. Nah, kita pinggirin aja dulu nih. Oke, kita panjangkan dia, ya, kita panjangkan, ya, kita atur bagian sini, ya, ini lalu kita atur bagian sini, ya, kita atur dulu, kita pindahin di sini. Oke, lalu bagian sini kita pindahkan lagi di sini. Oke, pindahkan lagi di sini. Oke, kita pindahkan bagian sini. Ya, kita pindahkan ke sini. Ya, seperti ini. Ya. Lalu counter kita taruh di bagian sini, misalnya Anda ingin taruh, misalnya, ya, kita taruh di sini. Ya, sini misalnya. Lalu bagian sini adalah untuk bagian teks. Nah, di sini Anda bisa ganti-ganti warna ya. Seperti tadi misalnya, saya mau ganti warna bagian sini. Ya, saya ganti warna misalnya warna hijau misalnya. Ya, boleh. Lalu nanti di bagian sini saya opacity saya ganti jadi ya 70 misalnya ya. Oke, gitu. Nah, ya seperti itu ya. Nah, sekarang tadi kan kita menggunakan kita belum masukkan gambar kita nih, ya. Nah, bagian sini juga kita bisa rubah ya. Kita bisa klik 2 kali di situ, kita rubah aja. Ya, dan setiap kita rubah ini berarti satu gambar mewakili satu teks. Jadi ketika Anda ingin ganti berikutnya, tinggal Anda klik dulu ke sini. Nah, baru Anda ganti lagi teks bagian sini. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita ganti gambarnya nih. Kita mau masukkan gambarnya. Ya, kita lihat. Kita klik sini bagian sini. Klik bagian sini. Oke. Kita masukkan gambar 3 di sini. Boleh 1 atau 4 lah. Ya. Open. Oh, kebanyakan enggak apa deh, open saya masukin semua nih. Ya, itu ya, ada 4 ya. 4. Oke. Lalu saya ingin setting lagi, klik lagi di sini. Saya ingin setting nggak pakai fade. Misalnya saya pakai horizontal atau vertikal. Oke, vertikal lah. Ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, ini tinggal ganti-ganti. Nah, sekarang kita lihat previewnya. Ya, seperti ini. Ya. Ya. Ya, oke. Nah, itu ya. Sangat simpel. Oke. Nah, kalau sudah ya tinggal kita save aja. Kita save site-nya aja, save. Kalau saya udah save tadi, save site aja ya. Maka otomatis dia akan save seperti halnya Photoshop dan teman-temannya. Oke. Dan untuk materi hari ini cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.